Tega banget, lelaki ini tega menumbalkan anak satu-satunya karena udah gak tahan dihina-hina. Hidup melarat sejak lama dan diinjak orang-orang terdekat membuat lelaki ini rela menjual rumah satu-satunya dan menumbalkan anak demi modal pesugihan. Yang dia lakukan itu salah, tetapi lingkungannya pun juga salah. Karena tidak memanusiakan dia dengan alasan dia tidak berharta. Nah, gimana nih menurut kalian? Mari kita simak dulu ceritanya, guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kenalin semua, aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Cerita kali ini aku dapatnya dari Quora dan ini dibagikan oleh akun yang bernama Yosep Sableng. Kang Yosep ini merupakan Quoran yang lumayan terkenal lah pokoknya di sekitar Quora karena cara penyampaian ceritanya bagus, cerita-ceritanya juga mistis, dan kayaknya aku pernah bawain salah satu cerita Kang Yosep waktu Kang Yosep itu bertemu dengan warung gaib gitu kalau nggak salah ya. Nanti kalian coba scroll-scroll sendiri cerita horor mudik waktu itu kalau nggak salah. Nah, kalau cerita yang kali ini Kang Yosep itu alami di awal tahun 2015 saat dia mengantar seorang temannya ini ke selatan Pulau Jawa. Jarak yang ditempuh pun lumayan jauh karena sekitar 27 jam menyetir kalau lewat darat, guys. Jadi ini lumayan jauh ya dari lokasi asal ke lokasi tujuannya. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Ini merupakan temennya Kang Yosep yang sebenarnya nggak deket-deket banget sih. Dia kenal-kenal aja, kenalnya udah dari lama, tapi nggak gitu stay in touch gitu. Cuman Kang Yosep cukup tahu kalau hidup temennya ini sangat amat melarat sampai kasihan lah. Dia tuh makan ya, ini temennya Kang Yosep, kita sebut aja namanya Bang Said. Jadi Bang Said ini sama keluarganya makan itu cuma bisa sekali dalam sehari. Dan istrinya sudah meninggal dunia karena sakit parah. Dia itu hidupnya saat itu cuma sama anaknya, anak lelakinya satu-satunya yang badannya itu ya kurus banget, kayak kurang gizi, udah itu ya mohon maaf gitu, agak dekil gitu ya. Pokoknya keluarganya Bang Said ini ya, Bang Said dan anaknya setiap hari itu cuma dihina, dicaci maki, diejek, diinjak-injak, dan itu udah kayak makanan sehari-hari gitu. Yang namanya perkataan yang menyakitkan hati itu udah bener-bener konsumsi harian mereka. Bang Said sendiri waktu itu bertandang ke rumahnya Kang Yosep. Memang awalnya sih nggak ngasih tahu tujuannya tuh kayak gimana. Cuman emang si Kang Yosep ini dicap sebagai seorang supir yang urat takutnya itu udah hilang gitu. Jadi supir nekat lah kita bisa bilang. Di rumahnya Kang Yosep, Bang Said ini cerita lah bagaimana pedihnya hidup dia dan bagaimana dia tuh benar-benar struggle untuk mencukupkan hidup, akan tetapi kayaknya dunia nggak berkehendak dia hidup dengan cukup loh, ini kita ngomongnya bukan yang wah gitu ya. Saking melaratnya Bang Said dan saking terlalu banyak sakit hati sampai akhirnya udah hilang iman dia, kepercayaan dia terhadap manusia dan juga terhadap Tuhan, sehingga ia mengambil jalan pintas untuk mencari kemakmuran dan kekayaan, yaitu dengan cara pesugihan. Nah, waktu itu Kang Yosep ini kerjanya sebagai supir bus yang memang dapatnya shift malam. Nah, entah kenapa pas banget pada saat sore hari Bang Said ini datang, kebetulan banget Kang Yosep ini lagi libur 2 minggu, guys. Akhirnya ya disambutlah si Bang Said ke dalam rumah, dia cerita-cerita kan, dia curhat dan lain-lain, hingga akhirnya Bang Said ini to the point lah sama Kang Yosep. Katanya tuh, Sep, saya udah jual rumah reot saya ke tetangga. Ini sisa uang saya itu setelah bayar hutang, ya saya cuma sisa 6 juta lagi. Saya mau minta tolong nih, dan saya mohon banget supaya kamu itu tolongin saya. Tolong sewain mobil. Tolong sewain mobil buat saya dan antar saya ke salah satu daerah. Kamu tahu kan, Sep, nama daerah ini? Pokoknya nanti semua biaya dari sewa mobil, bensin, makan, rokok, kopi, semuanya akan saya tanggung dengan duit sisa 6 juta ini. Dan nanti kalau masih ada sisa nih dari 6 juta ini,
Semuanya entar sisanya buat kamu, Sep. Saya ini udah sakit hati, Sep. Saya udah kenyang, dihina, diejek, dicaci maki sama saudara, sama tetangga, sama semua orang. Saya udah gak kuat hidup melarat gini. Kemiskinan ini membuat saya tuh gak bisa melakukan hal dengan mudah. Tolong ya, saya tolong banget, tolong anterin saya ke sini. Karena saya yakin kamu tahu jalannya. Soalnya teman kita yang lain itu bilang, kamu pernah lewat ke tempat itu. Jadi tolong banget ya, tolong banget anterin saya. Pinta Bang Said ke Kang Yosep. Nah di sini Kang Yosep menolak halus sekaligus kayak nasehatin. Ngapain sih gitu ya Bang Said ke sana, apalagi perjalanannya tuh jauh, harus sehari semalam. Udah itu perjalanan ke dalamnya itu ya, jalanannya tuh medannya parah banget dan selain itu rawan, abis itu angker. Jadi kalau misalkan datang ke sana kemalaman, itu gak bisa karena udah pasti dapat gangguan. Jadi harus nunggu pagi dulu. Bagi Kang Yosep sendiri, ini tuh risikonya terlalu berat. Jadi Kang Yosep nolak dan malah bilang, itu duit 6 jutanya. Kamu jadiin modal bisnis aja, kita ikhtiar aja pasti berhasil lah. Cuma di sini ya namanya juga orang udah putus asa, udah enek sama kemanusiaan, enek pokoknya kekeh batu, intinya udah bulet pengen tolong dianterin ke sana please banget. Ya akhirnya di sini Kang Yosep ya udahlah mengiyakan gitu. Jam 8 malam si Kang Yosep ini akhirnya mulai jalan nih untuk nganter si Bang Said ke lokasi tujuan lah kita bilangnya. Mobil pun dia pinjemnya mobil Suzuki AVV dari tetangga dan berangkatnya juga cuma berdua doang. Jam 2 dini hari di sini Kang Yosep istirahat dulu di tengah jalan, abis itu tidur sampai jam 4 baru dia lanjutin perjalanan lagi gitu ya setelah beres ngopi. Pokoknya sampai banget di lokasinya itu jam 11 siang. Nah abis nyampe pun gak bisa ya udah langsung tempat tujuannya, enggak. Jadi mereka harus parkir dan jalan kira-kira sekitar 1 jam lamanya masuk ke dalam hutan. Di sini Bang Said jalan duluan dan Kang Yosep bener-bener cuma ngikut dalam diam di belakangnya, memang sambil persuade juga lah mungkin ya menurut aku. Bisalah berubah pikiran lah gitu, jangan ambil jalan ini, harusnya kalau Tuhan itu gak mungkin menutup mata dari penderitaan para hambanya, jadi ayo gitu jangan kayak gini. Cut the story short, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah panggung yang memang dari kejauhan itu si Kang Yosep udah bisa kecium ya bau kemenyannya. Nah sampai di sana Kang Yosep cuman duduk doang nih di kursi bambu sambil ngerokok. Meskipun di sana ada minuman dan makanan, tapi di situ si Kang Yosep sih gak mau sentuh sama sekali. Dia lebih memilih untuk diam aja, ibaratnya kayak ya apa, pelihat aja gitu, pengamat aja. Gak lama kemudian ya ada seorang dukun yang akhirnya keluar dan disitu ngelihat Kang Yosep dengan agak tajam dan kayak sorot mata yang kesel, marah, geram gitu, tapi ya gak bicara apa-apa. Nah akhirnya si dukun ini pun mengajak Bang Said untuk berbincang-bincang. Entah apa di sini yang mereka bicarakan, tetapi di malam harinya mulailah proses ritual yang memang gak tahu intinya itu tuh jam berapa. Nah sebenarnya Kang Yosep sendiri ini kayaknya banyak yang mencurigai mungkin adalah anak indigo atau mungkin dilindungi oleh kodam atau apalah gitu ya. Kalau menurut aku sih mungkin dilindungi oleh kodam ya, kayak si Nur di KKN Desa Penari. Jadi ya diperbolehkan untuk lihat untuk di situ tapi gak boleh ngapa-ngapain. Mungkin perjanjiannya kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena ini ceritanya nih. Jadi di malam hari itu si Bang Said kan dikasih makan dulu nih sama si dukun. Dia dikasih lontong ya, lontong nasi sama dikasih teri gitu, teri untuk makan. Nah di sini posisinya Kang Yosep itu cuma ngeliatin doang. Emang awalnya yang dimakan itu terlihatnya kayak lontong nasi guys. Akan tetapi tiba-tiba si lontong ini entah mengapa berubah menjadi ulat tanah yang gede banget sebesar betis gitu. Dan anehnya Bang Said di situ kayaknya gak ngeh, malah makan dengan lahap. Lalu ikan teri yang juga jadi lauknya ternyata adalah belatung yang berwarna putih seperti belatung dari jenazah.
Saat melihat si Bang Said ini makan dengan lahap tanpa beban, di sini si Kang Yosep udah mulai muntah-muntah tuh karena jijik, guys. Sambil muntah itu, di luar rumah, dia itu ngelihat ada sosok tinggi besar dekat pepohonan. Lidahnya panjang, menjulur keluar dengan mata melotot dan badan yang berbulu-bulu kasar sama baunya tuh kayak bau bangke. Gak tau lah itu makhluk apa, yang pasti di sini Kang Yosep itu sampai nyebut gitu ya, supaya aduh udahlah amit-amit apa yang dia lihat, dia gak mau lihat itu. Nah, Kang Yosepnya udah kaleman, terus dia mengobservasi lagi ya, melihat lagi gitu apa yang dilakukan oleh Bang Said. Di situ si dukun bilang ke Bang Said, "Oke, ritual terakhir ini kamu tinggal menyembelih monyet." Nah, pada saat si Bang Said ini ngambil monyet lalu coba untuk menyembelih di lehernya, di situ si Kang Yosep tuh hatinya benar-benar mendeles dan sakit dan sampai nangis gitu karena dia nggak tega. Monyet yang dia lihat itu berubah menjadi sosok anaknya Bang Said. Saat si pisau itu menghunus leher, dia bisa melihat anak Bang Said ini meronta-ronta, memilu, menjerit, lirih sampai akhirnya meregang nyawa. Di sini miris banget hatinya Kang Yosep karena aduh kok gak tahu gitu, kok sampai tega kayak gini. Di sini Kang Yosep juga menyesal kenapa juga dia harus nganter ke tempat ini hingga hal ini tuh harus terjadi. Banyak pro kontra dari netizen nanyain ke Bang Yosep, kok nggak diingetin, kok nggak ditegur, kok nggak ini, kok nggak ini. Di situ Bang Yosep cuma bilang dia itu posisinya entah mengapa nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang aku lihat sih memang mungkin perjanjian dengan kodamnya Bang Yosep ini sepertinya nggak apa-apa Bang Yosep di situ lihat, tapi dengan syarat gak boleh ganggu. Kalau ganggu maka ya diperangin gitu antar dunia sana. Tapi aku bisa aja salah ya, ini sotoynya aku aja. Pokoknya semalaman itu telinganya Kang Yosep penuh dengan tangisan, jeritan, rintihan yang terdengar dari dalam hutan. Suasana hutan itu juga sangat amat mengerikan. Di situ Kang Yosep merasa sangat amat takut, khawatir, batinnya juga udah gak tenang. Dia tuh pengen banget pulang, pengen banget kabur. Nah akhirnya pagi pun tiba, Bang Said juga Kang Yosep itu pamit ke si dukun pemilik rumah yang sedari tadi itu natep tajam ke si Kang Yosep. Dan itu pun Kang Yosep bingung entah apa yang si dukun ini lihat gitu ya. Balik lagi menurut aku itu kodam yang dilihatnya. Nah di tengah jalan setelah keluar hutan, tiba-tiba si Kang Yosep ini ngelihat badannya Bang Said ini penuh dengan bulu. Dan di sini Kang Yosep diam kembali. Sesampainya di mobil, Kang Yosep pun langsung berangkat, bahkan mesinnya pun gak dipanasin. Karena dia tuh entah kenapa pokoknya jijik ngelihat temennya yang benar-benar dipenuhi dengan bulu kasar yang amat lebat. Ditambah lagi pemandangan di malam itu tuh bikin dia tuh jijik dan muak ngelihat temennya ini gitu. Nah karena perjalanan jauh ya 1,5 hari gitu, saat malam hari tiba si Kang Yosep pas lagi lihat ke spion, tiba-tiba di belakang itu ada sosok hitam duduk bertiga di jok belakang. Bola matanya itu melotot keluar dan di sepanjang jalan Kang Yosep ini istighfar dan bertasbih di dalam hati tiada henti. Sesampainya di rest area, di sini Kang Yosep sebisa mungkin tuh menghindarlah dari Bang Said gitu. Nah setelah beristirahat di rest area ya udah makan, udah isi bensin, Kang Yosep pun tanpa basa-basi ya langsung aja tancap gas, pokoknya gasken, dia udah gak mau basa-basi lagi, pokoknya pengen cepet pisah sama Bang Said kalau memang jobnya udah beres. Nah jam 2 siang akhirnya mereka tiba di kampungnya Bang Said yang berada di daerah tepatnya sih ini mereka pergi ke rumah saudaranya Bang Said karena dia nitipin anak sematawayangnya ini di rumah saudaranya. Pas sampai ke rumah saudaranya ini, kelihatan tuh di sana tuh bener-bener rame, banyak orang yang lagi ngumpul. Ternyata anak sematawayangnya Bang Said ini ditemukan sudah meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Di sini Bang Said langsung merengkuh anaknya, menggendong anaknya, tidak percaya kalau anaknya itu udah tiada. Di dalam nuraninya Kang Yosep dia tuh cuma melihat, kok bisa kamu
Kayak gitu itu kan karena perbuatan kamu, kok kamu malah menangis playing victim. Di sini tanpa basa-basi Kang Yosep pun langsung pulang aja dan sosok hitam di belakang mobil pun udah nggak kelihatan lagi. Sampai sekarang Kang Yosep pun udah nggak dengar lagi kabar Bang Said itu kayak gimana. Bahkan lebih tepatnya udah gak mau tahu banget gitu, udah bye gitu, karena dia pikir Bang Said itu manusia yang kayaknya udah menukar keimanan sampai kayak gitu udah gak oke lah. Sedikit pesan ini dari Kang Yosep, miskin bukan pilihan, kaya juga bukan sebuah keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup, nasib, dan takdir dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang mudah untuk kita. Tuhan senantiasa selalu memberikan hal yang teramat sulit untuk kita agar kita mau berpikir, berusaha, dan berdoa memohon kepadanya dalam tawakalnya diri kita. Jangan sampai sesatlah seperti temannya Kang Yosep, si orang itu. Nah, ini pro kontra banget ya, karena ada beberapa orang juga yang bilang ini kan temennya posisinya nggak tahu kalau memang anaknya harus ditumbalin gitu. Jadi gak bisa salahin temennya juga. Malah Kang Yosep yang harusnya ngasih tahu ke temennya kalau dengan penyembelihan monyet itu tertukarlah itu dengan nyawa tertukarlah dengan nyawa anaknya. Cuman ya kita kan nggak ada di sana ya posisinya ya. Kita juga bukan Kang Yosep, kita juga nggak berada di posisinya Bang Said. Namun dengan keputusan untuk melakukan pesugihan aja itu udah salah guys. Kita itu selalu harus berlindung ke hadapan Tuhan. Hidup di dunia ini kan cuma sementara. Susahnya juga harusnya sementara. Tapi emang bener, hidup yang harusnya sementara dan cuma sejentik waktu ini menjadi lebih berat kalau sekitar kita gak bantuin malah cuma nyinyir dan nyusahin. Mungkin itulah yang bikin si Bang Said ini jadinya sakit banget. Jadi teman-teman aku pesen ya, kalau kalian gak bisa bantu at least jangan jahat. Kalau gak bisa baik jangan jahat. Kalian tuh gak akan pernah tahu orang itu lagi mengalami kesusahan apa. Banyak banget orang yang sampai harus meninggalkan dunia ini perkara perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu aja cerita dari aku. Linknya Kang Yosep udah aku taruh di dashboard. Jadi kalian kalau demen baca cerita horor, coba deh dari ceritanya Kang Yosep kayaknya banyak banget yang oke dan banyak banget netizen yang emang suka. Dan aku minta maaf atas kesalahan penyampaian cerita, misalkan ya ada yang kurang berkenan gitu atau misalkan apa banyak kurangnya. Dan yaudah support aku juga ya guys ya, and see you in the next video. Bye bye.